Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kasars. Kenalin aku Niken Sahara dan partner aku Christian Ginting. Kita di sini bakal jelasin tentang basic-basic dari SAP 2000. SAP 2000 ini merupakan program yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain suatu struktur menggunakan konsep metode elemen hingga yang didukung dengan analisis statis, dinamis, linear maupun non-linear. Penggunaan program ini didukung untuk memahami latar belakang, metode penyelesaian, dan batas-batas yang dihasilkan, serta bertanggung jawab penuh terhadap output-nya. Untuk fasilitas desain yang disediakan oleh program SAP 2000 ini, hanya untuk mengukur struktur beton dan baja dengan menggunakan peraturan perencanaan dari Amerika, Eropa, serta negara lainnya. Perencanaan dengan menggunakan peraturan Indonesia juga dapat digunakan dengan cara memodifikasi beberapa faktor reduksi kekuatan. Selanjutnya, jika kita ingin membuat suatu perhitungan pada program SAP 2000 ini, caranya adalah kita klik File, kita klik New Model, pada New Model ini terdapat beberapa fitur-fitur yang disediakan, yaitu New Model Installation, Project Information, dan Select Template. Untuk New Model Installation sendiri, ada Install Model from Default, Install Model from an Existing. Kita pilih yang from default saja, kita klik sini. Di sini ada berbagai ukuran-ukuran atau units yang bisa kita pilih. Ada kilonewton, kilogram, newton, ton, dan lainnya. Untuk sekarang kita pilih kilonewton meter Celsius saja. Untuk selanjutnya adalah project information. Project information ini berfungsi untuk menambahkan informasi-informasi mengenai company name, nama klien, nama project, dan lainnya. Untuk sekarang kita lewat saja dulu, kita close. Lalu untuk selanjutnya adalah select template. Di select template ini kita disediakan beberapa pilihan seperti blank, grid only, beam, dua dimensi, dan bahkan 3 dimensi. Semisal kita ingin mendesain suatu beam, kita klik beam. Pada beam dimension ini kita diberi dua hal, yaitu number of span dan span length. Untuk number of span ini merupakan jumlah dari bentangnya. Misal kita ingin membuat 2 bentang, sini kita tulis 2 bentang, dan untuk span lainnya misal kita buat 6 meter. Kekurangannya adalah kita tidak bisa mengatur setiap bentang ini berbeda. Untuk mengakalinya adalah kita menggunakan custom grid. Kita klik edit grid. Di sini tersedia grid dari X, Y, dan Z. Untuk beam sendiri kita hanya menggunakan grid X. Semisal kita ingin membuat 3 bentang, maka kita tulis A, B, dan C. Untuk titik awal yang berada di A, kita ganti dengan 0. Misal kita ingin membuat jarak dari A ke B adalah 4 meter. Dan jarak dari B ke C adalah 4 meter juga. Kita masukkan 8 karena dihitung dari titik 0, jadi 4 meter ditambah 4 meter menjadi 8 meter. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini tersedia 2 view, yaitu 3 dimensi view dan 2 dimensi view.
Setelah tertera dua display, ada 3D view dan dua dimensi view, kita bisa menutup 3D view-nya dengan cara mengklik tanda silang pada sebelah kanan atas dari display agar tampilan dua dimensinya lebih terfokus ataupun lebih besar. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk pembuatan material dari balok. Kita bisa klik define, setelah itu materials. Dari aplikasi SAP 2000 telah menyediakan dua opsi material, ada 4000 PSI dan A992 FE50. Jika kita tidak mau menggunakan material yang ada ini, yang tersedia, kita bisa membuat material sendiri dengan cara add new material. Setelah add new material, ini kita region yang nggak usah kita ganti, material type itu bisa kita ubah. Di sini ada tersedia steel, konkrit ataupun beton, aluminium, cold form, rebar, tendon, and other. Kita pilih yang beton atau konkrit. Setelah itu di sini ada standar, ada customary dan juga user. Customary itu grade-nya telah tersedia dari aplikasi sendiri. Kalau standarnya kita ubah ke user, kita bisa membuat grade kita sendiri. Kita klik OK dengan standar yang kita gunakan user. Nah, di sini ada display mengenai material property. Ini nama materialnya kita nggak usah kita ubah, kita buat konkrit aja. Setelah itu di sini ada weight and mass, ada berat dari material, ada isotropi property data, di sini ada modulus elastisitas, Poisson, dan koefisien. Dan di sini ada kuat tekan betonnya, itu FC prime-nya. Di sini yang kita ubah masanya aja, kita buat balok tak bermasa, jadi masanya 0. Pastikan unitnya yang kita inginkan di sini kilonewton, meter, dan celcius. Ini nggak usah kita rubah, kita okein aja. Setelah itu di sini materialnya udah ada muncul yang konkret yang baru kita buat. Setelah itu kita okein aja. Setelah itu kita masuk lagi ke kolom define, ke section properties, kita masuk ke frame section. Nah, setelah itu kita buat add new property. Tadi kita mau membuat beton, jadi kita pilih frame section property type-nya beton. Nah, di sini ada pilihannya mau betonnya berbentuk persegi, lingkaran, ataupun pipa, ataupun trapesium, dan lain-lain. Kita pilih yang persegi. Setelah itu materialnya kita ubah ke yang telah kita buat, tadi namanya konkrit. Frame sectionnya kita ganti namanya balok tak bermasa. Oke, setelah itu kita okekan aja. Nah, di sini udah ada muncul properti yang udah kita buat dari frame-nya. Kita okein aja. Nah, setelah kita okein, tadi udah kita define material dan juga frame section-nya. Setelah itu kita mau membuat balok kita itu menjadi memiliki frame section yang udah kita atur tadi. Kita pilih baloknya, tanda yang udah terpilih jadi garis putus-putus gini. Setelah itu kita assign. Setelah itu di sini frame section. Setelah itu pilih nama balok tak bermasa yang tadi udah kita buat. Setelah itu kita okekan. Nah, di sini akan muncul, berarti baloknya itu udah berhasil di-assign dengan frame section yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita mau membuat pembebanan. Cara membuat pembebanan itu kita klik balok yang mau kita berikan beban. Setelah itu kita pilih assign. Setelah itu ke frame load.
Di sini ada point dan distributed. Kalau untuk poin itu berarti pembebanan titik, kalau distributed itu pembebanan merata. Nah, kalau yang poin kita pilih. Setelah itu load pattern, coordinate system, load direction sama load type-nya nggak usah kita ubah karena kita belum ada pembuatan load pattern. Untuk load direction ini kalau misalnya pembebanannya mau ke bawah, kita bikin gravity. Setelah itu load type di sini ada force sama moment, kita mau yang force. Setelah itu di point loads, di sini ada relative distance sama absolute distance. Relative distance ini kita memakai perbandingan dari balok. Supaya simple kita pakai absolute distance saja biar langsung ke meter. Ini kita ubah ke 2 meter. Setelah itu pembebanannya kita mau 100 kN. Berarti beban akan ditempatkan 2 meter dari tumpuan sebelah kiri. Kita okekan. Nah, di sini muncul 2 meter dari tumpuan sebelah kirinya. Nah, kalau kita mau buat pembebanan lagi yang lain, kita pilih lagi baloknya. Setelah itu kita assign. Habis itu frame load, kita akan buat beban merata, distributed. Nah, di beban merata ini kita bisa setting untuk pembebanan merata yang persegi maupun segitiga. Kalau pembebanannya yang persegi, kita bisa pilih yang absolute distance. Absolute distance, habis itu kita loads-nya itu kita samain 100 sama 100. Setelah itu kita okekan. Nah, di sini beban meratanya persegi. Kalau misalnya mau beban merata yang segitiga, bisa kita pilih balok, assign, frame load, habis itu distributed. Loads yang awal kita bikin 0. Setelah itu loads yang akhir kita bikin 100 dengan jarak yang sama. Untuk di sini ada options, ada add to existing loads, replace sama delete. Nah, kalau semisal beban-beban yang sebelumnya tadi mau dihilangkan dan diganti baru, kita bisa memilih replace. Kalau mau menambahkan beban, kita bisa pilih add. Nah, kita coba yang replace saja. Oke. Nah, nanti beban perseginya hilang. Di sini muncul beban segitiga. Untuk melihat apa-apa aja yang udah di-assign ke balok kita bisa klik kanan di balok. Nah, di sini ada nampak section properties-nya itu balok tak bermassa. Nah, dengan pembebanan di sini ada beban terpusat itu pada jarak 2 meter dengan beban 100 kN dan beban merata itu beban segitiga, starting force-nya itu di 0 dan end force-nya itu di jarak 4 meter dengan beban 100 kN. Kita okein. Nah, setelah sudah selesai semua, kita bisa run analisis dengan cara klik tanda play. Seperti tanda play ini run analisis. Kita klik. Setelah itu untuk modal ini kita bikin do not run. Untuk date-nya kita run. Setelah itu kita langsung run now. Nah, dari aplikasi SAP 2000 nanti meminta kita untuk nge-save dulu. Kita sediakan folder khusus untuk SAP 2000-nya. Setelah itu kita masuk, file name-nya kita bikin balok tak bermassa. Setelah itu kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini
telah ditampilkan hasil dari balok takbir masa kita dengan pembebanan yang udah kita assign. Untuk pembahasan pengenalan SAP 2000 pada kali ini cukup sampai segini aja. Aku Christian Ginting dan partnerku Niken Sahara pamit undur diri. Terima kasih.